Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini saudara-saudaraku? Saya harap semua, puji Tuhan, sehat dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Firman kita pada hari ini tertulis di Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dengan topik mencintai rumah Bapa. Tuhan, aku mencintai rumah kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang cinta kita kepada Tuhan dengan mencintai Tuhan Yesus, mencintai rumahnya. Tentu suatu saat kita ingin bersama Dia di surga. Betulkah saudara-saudaraku? Namun selama kita di dunia ini, pengharapan akan berdiam di surga digambarkan dengan mencintai Tuhan. Dalam konteks zaman Daud, itulah kemah pertemuan dalam zaman ini, yaitu gereja. Daud senang bertemu Tuhan di rumahnya. Perjanjian menjadi perlambang kehadiran kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Daud senang menyaksikan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Sangat bersukacita ketika datang ke rumah Tuhan. Nilai satu hari di pelataran Tuhan dianggap melebihi 1000 hari di tempat lain. Bagaimana dengan kita? Di zaman yang penuh dengan kesibukan aktivitas, seringkali waktu khusus kita dengan Tuhan menjadi berkurang. Jarang berkomunikasi dengan Tuhan, membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terganggu dan tidak berkualitas. Kita harus memaksakan diri menyediakan waktu khusus dengan Tuhan. Jangan lalai dengan ibadah yang harus kita tekuni. Tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Biasakan mengungkapkan isi hati di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap hari karena itu, tetapi berhubungan dengan Tuhan. Masihkah kita bergairah ketika tiba waktunya untuk beribadah pada Tuhan di hari Minggu? Masihkah kita datang dengan penuh kerinduan, bersemangat ketika memuji dan menyembah Dia? Saat kita mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta kita pada Tuhan harus kita evaluasi secara rutin dalam hari ke hari. Karena jika kita kehilangan cinta akan Tuhan, kita menjauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan berarti menjadi sasaran untuk empuk bagi iblis untuk merusak kehidupan kita. Cinta pada Tuhan juga berarti mencintai apa yang Dia membenci apa yang Dia benci. Mencintai rumah Tuhan itulah salah satu gambaran, bahkan udah beberapa gambaran yang sudah saya jelaskan
untuk bekal kita. Mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan, itu sebagai gambaran buat kita dalam keseharian kita. Cinta pada Tuhan jangan berarti membenci apa yang dibenci, tidak kompromi dengan dosa, kelemahan, dan godaan yang menyenangkan kedengkian kita, menjadi satu selera dengan Tuhan. Itu sangat penting. Tuhan menghargai orang yang bisa taat sepenuhnya akan firman Tuhannya. Persembahan yang diberikan tidak senilai dengan ketaatan kita pada Dia. Ucapan syukur kita itu korban yang berkenan. Maka teringatlah pada saat itu, teringat pada murid-muridnya bahwa tertulis di situ, cinta untuk rumahmu mengharuskan aku. Tertulis di Yohanes 2 ayat 17. Yesus mengajarkan bahwa bait Allah adalah tempat yang kudus. Juga kekudusan bait Allah secara fisik maupun setiap kita yang merupakan bait Allah Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Hari-hari ini dunia semakin setiap ibadah mengandung kejahatan. Oleh sebab itu, jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sebab setiap ibadah mengandung janji dari Tuhan. Untuk apa kita beribadah? Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan menyanyikan syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita beribadah untuk mengucapkan syukur buat segala kebaikan Tuhan yang diberikan setiap hari kepada kita. Mazmur mengatakan, datanglah beribadah dengan sorak-sorai. Karena apapun yang kita alami, ingatlah ada kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kita dalam setiap permasalahan kita. Bersorak-sorak dalam pujian Tuhan dalam setiap peribadahan kita. Apa saja yang harus kita lakukan dalam memberikan buat Tuhan saat ibadah? Persembahan hati, seluruh hidup kita dihadapkan untuk Tuhan. Saat kita datang beribadah, apa yang Yesus mau dalam setiap peribadahan kita? 1. Pengorbanan. Tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 13 sampai dengan 25. Yesus melihat ada korban yang tidak berkenan yang merupakan berikan kepada Tuhan dalam bait suci di hadapannya. 2. Pelayanan. Gereja ada karena ada sebuah pelayanan. 3. Jiwa-jiwa. Mari kita berlomba-lomba mencari jiwa, karena Yesus mau kita menang jiwa. Berapa banyak harta kekayaan yang akan Tuhan tanya saat bertemu dengan kita nanti, tetapi berapa banyak kita yang kita ajak
mengenal Yesus, itulah yang akan Tuhan tanya. Cinta rumah Tuhan berarti kita cinta dan giat mencari jiwa datang beribadah kepada Tuhan. Marilah kita laksanakan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, supaya kita tetap setia, supaya kita tetap disayangi oleh Tuhan. Jangan terpengaruh dengan dunia-dunia asing. Mari kita sama-sama mencintai rumah Bapa dengan gambaran yang saya telah berikan kepada saudara-saudara yang saya jelaskan tadi. Semoga firman ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal kita untuk masa depan kita nanti. Shalom, salam damai dan salam hangat dari saya. Terima kasih.